Halo teman-teman cuan, kembali lagi di channel Cuanologi. Di video kali ini saya bakal bahas gimana caranya kita mengidentifikasi yang namanya high valid, low valid, inducement, terus juga ada BOS, dan juga yang terakhir ada chop. Nah itu hal-hal dasar yang wajib banget kalian tahu saat mau trading di pasar forex gitu ya, supaya kalian bisa menganalisa market dan menentukan nih, kalian mau open posisi sell atau buy. Oke, kita langsung aja terjun ke marketnya. Oke. Di sini hal yang pertama harus kita lakuin adalah kita harus mencari high valid atau low validnya. Ini sebenarnya gampang banget ya. Pertama-tama kita lihat dulu dari higher time frame-nya ya. Kita lihat higher time frame-nya di 1 jam. Oke, jadi setelah kita lihat di higher time frame, di sini marketnya lagi bullish ya guys ya, atau lagi uptrend, lagi naik ya. Oke, itu hal pertama yang harus kita lihat dari higher time frame, apakah dia lagi uptrend atau downtrend. Baru ada itu kita bisa langsung terjun ke lower time frame-nya. Oke. Setelah tadi kita lihat kondisi marketnya lagi uptrend, nah kita udah bisa menentukan atau bisa mengidentifikasi yang namanya high valid dan low valid. Nah jadi buat teman-teman yang belum tahu, cara mengidentifikasi high valid di market uptrend itu adalah sesimpel kita melihat titik tertingginya dulu gitu ya, titik paling tingginya. Nah kita lihat di sini ya, titik paling tingginya itu di sini ada di candle ini ya. Oke, kita tandain dulu titik tertingginya di situ. Cuman, nah ini belum bisa disebut sebagai high valid. Kenapa? Karena kita harus ada konfirmasi dulu. Konfirmasinya apa? Yaitu dengan cara melihat inducement-nya. Nah, itu inducement itu apa? Inducement adalah pullback terakhir sebelum terjadinya swing high-nya, atau di sini ya, yang kita tandain ini kita menyebutnya sebagai swing high ya. Jadi dia masih belum jadi high valid karena inducement-nya belum ke break. Nah, di sini kita bakal cari dulu inducement-nya. Inducement itu di mana? Inducement itu ada di pullback terakhir sebelum terjadinya si swing high ini. Dan perlu dicatat ya teman-teman, inducement itu wajib ya. Pullback terakhirnya itu wajib nge-sweep harga sebelumnya gitu ya. Jadi otomatis di sini kita bisa lihat inducement itu ada di sebelah sini ya guys ya. Nah, dan dia berhasil juga di break oleh candle bearish di sini ya. Jadi otomatis swing high ini terkonfirmasi menjadi high valid. Begitu ya guys ya. Sesimpel itu untuk menentukan high valid ya guys ya di market uptrend. Nah, ini kita lihat di sini inducement ini juga bisa dibilang inducement karena dia berhasil nge-break atau berhasil nge-swipe ya, nge-swipe si harga sebelumnya. Harga sebelumnya itu cuma di sini. Nah, dia berhasil turun lagi sampai ke sini. Jadi otomatis dia lebih rendah dibanding candle sebelumnya. Sesimpel itu guys. Nah, dengan begitu dia bisa disebut sebagai inducement. Dan di sini pun inducement-nya berhasil di break, otomatis menjadi konfirmasi untuk candle swing high gini dan menjadi high valid. Kayak gitu guys. Sesimpel itu, oke? Nah, selanjutnya cara untuk menentukan low valid adalah dengan wajib banget nge-break dulu high valid sebelumnya. Otomatis swing low-nya itu otomatis bakal terkonfirmasi menjadi low valid kayak gitu ya guys ya. Jadi saya ulang lagi, untuk high valid di market uptrend itu cukup nge-break inducement-nya aja. Tapi kalau untuk low valid itu wajib banget nge-break high valid-nya. Jadi untuk menjadi low valid itu emang agak lama bisa dibilangnya, dan harus menunggu terjadi yang namanya, nah ini bahasan kita selanjutnya, harus ada yang namanya BOS. Nah di sini kita lihat dulu ya. Kita lihat lagi ke marketnya. Di sini kita lihat dia dari atas sini dia berhasil turun ke bawah, membuat lower low. Terus ternyata di sini dia di break lagi gitu ya. Di break lagi di sini, membuat lower low lagi di sini, dan dia turun lagi ke bawah, membuat lower low lagi dan lower low lagi terus-terusan sampai ke bawah. Nah, yang akan menjadi calon low valid itu adalah swing low terendah gitu ya. Yang bisa kita lihat di sini, kita langsung aja bisa melihat ya. Di sini yang paling rendah tuh adalah candle yang ini ya guys ya. Jadi emang segampang itu sebenarnya, kita bisa melihat secara kasat mata pun kita bisa lihat ya, yang tertinggi yang mana, yang terendah yang mana. Nah ini bisa dibilang sebagai calon swing low yang di bawah ini. Cuman dia belum terkonfirmasi ya guys ya. Coba kita zoom di sini. Dia bisa dibilang sebagai calon low valid. Cuman di sini belum menjadi low valid. Kenapa? Karena high valid di sini yang terakhir ini ya, dia belum berhasil di break. Cuma kita lihat dulu ya. Apakah dia berhasil di break oleh candle yang selanjutnya atau market yang sedang berjalan atau tidak? Nah, di sini kelihatan jelas ya guys ya. Di sini si high validnya berhasil di break oleh candle hijau di sini ya, candle bullish ini. Jadi dengan adanya, nah ini nih guys, sorry ya,
Dengan adanya si garis ini atau yang bakal kita sebut sebagai BOSS atau break of structure, nah otomatis swing low yang di bawah ini atau ya yang titik terendah ini otomatis diangkat atau dikonfirmasi menjadi low valid. Kayak gitu guys, sesimpel itu. Jadi kita dari sini udah bisa lihat ya, kita udah bisa mengambil 3 identifikasi titik-titik di market ya. Ada high valid, terus juga ada low valid di sini, terus juga di sini ada yang namanya BOSS. Nah ini bahasan kita selanjutnya, kita bakal ngebahas yang namanya BOSS atau break of structure. Nah, break of structure itu sesuai namanya ya. Jadi dia itu nge-break structure sebelumnya. Nah, ini karena kan kita ngomongin structure valid ya. Yang tadi kita sebut dari tadi itu atau yang tadi kita bahas dari tadi itu adalah namanya structure ya, teman-teman. Jadi high valid, low valid itu salah satu structure. Nah, karena si structure high valid ini berhasil di-break gitu ya oleh market yang sedang berjalan atau candle yang ini, otomatis di sini ada yang namanya break of structure atau penembusan gitu, penembusan structure sebelumnya. Nah, di sini kita kasih nama dulu ya, biar nggak bingung. Nah, di sini dia berhasil menjadi break structure atau BOSS. Nah, dari sini kita udah bisa melihat tiga bahasa kita hari ini, ada high valid, low valid, dan break structure. Dan dengan adanya break structure ini pun, otomatis low valid ini menjadi terkonfirmasi. Oke, kita lanjut dulu ya guys ya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi guys. Setelah low valid ini dia ada high valid lagi di sini. Sorry, bukan high valid ya. Di sini dia ada swing high lagi di sini ya. Cuma dia belum terkonfirmasi. Kenapa belum terkonfirmasi? Karena kita harus lihat dulu inducementnya. Inducementnya di mana guys? Kita lihat dulu ya. Kita lihat lebih dalam. Inducement itu adalah pullback terakhir yang berhasil nge-swipe harga sebelumnya. Nah, otomatis dia ada di sebelah sini ya guys ya. Nah, ini inducementnya. Dia berhasil di break atau enggak? Kalau berhasil di break berarti swing high itu otomatis menjadi high valid. Kita lihat. Oke, belum ada yang nge-break. Nah, di sini dia berhasil di break ya guys ya. Sip. Nah, di sini inducementnya berhasil ke break. Di sini inducementnya berhasil ke break, otomatis si swing high ini terkonfirmasi menjadi high valid. Kayak gitu ya guys ya. Sesimpel itu aja, dan kita bisa langsung move untuk lanjut mengidentifikasi titik-titik selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya, di sini ada yang namanya swing low karena dia lebih rendah dibanding yang lainnya, dan dia akan menjadi calon low valid. Dengan cara apa tadi teman-teman? Coba ada yang bisa tebak nggak? Coba komen di kolom komentar deh yang bisa jawab. Nanti saya kasih like di komen ya. Di sini dia berhasil menjadi swing high karena terjadi break of structure lagi di sini guys. Coba kita lihat ya tuh. Jadi high valid di sini berhasil di break oleh candle bullish ini ya guys ya. Jadi di sini ada yang namanya BOSS lagi guys. Kita kasih nama lagi. Nah, kayak gitu guys. Jadi udah bisa kalian lihat ya. Cukup simple dan cukup mudah dipahami juga. Asalkan satu aja teman-teman, kita harus sering banget latihan, kita harus sering banget identifikasi langsung di lapangan ya, langsung di marketnya. Kita harus ya ginilah, kita ngotret gitu ya, kita harus gambar-gambar gitu, kita harus melihat tujuannya apa gitu ya. Tujuannya supaya kita bisa menentukan kita mau buy atau sell atau gimana gitu ya. Karena ini bakal membantu banget untuk kita entry ke depannya. Ini teman-teman yang udah nggak sabar buat entry, ini tenang dulu ya guys ya, kita bakal bahas lebih lanjut lagi. Cuman kita harus paham dulu nih sama fundamental dasar yang kayak gini nih guys ya. Jadi kita harus paham dulu betul-betul, jangan asal entry guys, nanti kita takutnya malah MC gitu ya. Jangan sampai, oke? Jadi mungkin buat video kali ini cukup sampai situ aja. Kita udah banyak banget belajar hal baru di sini ya, mulai dari cara mengidentifikasi high valid, terus juga low valid, inducement, dan juga BOSS. Cuman tinggal satu lagi yang belum kita bahas, yaitu adalah chop atau change of character, perubahan karakter. Nah, chop ini adalah hal yang penting juga buat kita pahami karena dia bakal membalikan pasar gitu. Dia bakal misalnya yang tadinya sedang uptrend, dia bakal berubah menjadi downtrend. Nah, itulah yang harus kita pahami juga. Cuman karena durasi juga sudah lumayan panjang, mungkin saya cukupin aja buat video kali ini, dan kita bakal langsung bahas di part 2 untuk lebih lanjutnya mengenai chop. Oke? Jadi buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video ini, makasih banget udah nonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka video ini. Terus juga share ke teman-teman kalian supaya kalian bisa belajar bareng gitu ya. Supaya kalian juga bisa sama-sama tahu gitu ya cara mengidentifikasi market, dan juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari Cuanology. Oke, jadi itu aja. Thank you for today and see you in the next video. Bye bye.